Gimana Bu, udah siap supervisi hari ini? Insya Allah siap Ibu. Rencana kompetensi dasar apa yang mau Ibu pakai? Kompetensi dasarnya yang mau dipakai itu untuk mengamati kemampuan psikologi. Jadi dia bisa mengamati dan menjelaskan fenomena laju reaksi yang berhubungan sama kehidupan sehari-hari. Berarti materi pokoknya laju reaksi. Iya Ibu. Kemudian strategi yang Ibu pakai ataupun pendekatan yang dipakai nanti dalam pembelajaran? Saya mau coba pakai strategi kooperatif. Jadi nanti anak-anak itu dibuat per kelompok. Jadi mereka juga bisa berdiskusi di kelompoknya. Mau pakai pendekatan kontekstual. Pendekatannya kontekstual. Kemudian model pembelajaran ataupun metodenya apa yang Ibu pakai? Saya mau pakai metode problem based learning Bu. Jadi mereka nanti dikasih kayak pembahasan. Jadi mereka bahas di kelompoknya. Jadi mereka memecahkan masalahnya itu. Nah, kemudian Bu, untuk media ataupun alat bantu ada nggak yang Ibu gunakan saat pembelajaran laju reaksi? Saya pakai media PowerPoint, jadi nanti PowerPoint-nya itu ditembakkan dari Infocus. Nah, kemudian untuk praktikum ataupun simulasi ataupun demonstrasi ada nanti di saat pembelajaran Ibu programkan? Ada Ibu, nanti Ibu rencanakan? Ada nanti dia pakai praktikum sederhana untuk menunjukkan bagaimana faktor-faktor laju reaksi itu. Nah, jadi supaya siswa itu aktif, apa rencana yang Ibu buat? Jadi nanti saat praktikum, nanti saya mau ada siswa yang ikut membantu praktikumnya. Jadi nanti siswa juga terlibat di praktikumnya itu. Berarti nanti secara berkelompok atau bagaimana? Mungkin nanti yang maju itu satu-satu Ibu. Tiap kelompok nanti ada satu orang yang maju. Oh, jadi perwakilan dari kelompok. Iya. Dan untuk penilaian ataupun formatifnya, bagaimana cara Ibu memberikan penilaian? Untuk penilaian formatif nanti saya ngasih soal ke mereka. Tapi mungkin jawabnya mereka itu ada pertanyaan untuk kelompok, ada juga yang untuk individu. Nah, kemudian untuk penilaian untuk mengukur keterampilannya, keterampilan berpikir mereka ada apa enggak? Ada Ibu, nanti ada soal facts di dalam soal formatifnya itu. Nah, biasanya setiap Ibu mengajar, tantangan apa ataupun kesulitan apa yang Ibu hadapi untuk proses pembelajaran? Kalau tantangannya mungkin karena kan pelajaran kimia ini udah terkenal sulit. Jadi bagaimana cara membuat anak-anak itu biar lebih menyenangkan sama materi kimianya. Jadi memicu rasa tertarik anak-anak. Jadi mereka, oh ternyata kimia nggak sesulit itu. Itu yang kadang buat masalah sama anak-anak. Nah, jadi target Ibu secara pribadi, apalah target Ibu dalam pembelajaran laju reaksi ini? Untuk target laju reaksi ini, saya berharap anak-anak itu bisa kayak menghubungkan faktor-faktor yang mereka pelajari secara teori dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka kayak tahu, oh ternyata ini proses laju reaksinya yang udah aku pelajari di sekolah. Ternyata kayak gini di kehidupan sehari-hari. Bagus. Jadi mungkin ini saja kita untuk pra observasinya. Jadi langsung saja kita ke kelas ya Bu ya? Iya. Iya. Ini nanti di kelas? Nanti di kelas itu 11 berapa? kelas 11-1. Assalamualaikum. Ilham, Nurmala. Oke, kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu mengenai kinetika kimia. Oke, minggu lalu kita udah bahas mengenai teori tumbukan dan energi aktivasi. Oke, laju reaksi ini adalah materi yang menjelaskan mengenai cepat lambatnya suatu reaksi berproses. Kayak yang kita tahu, ada reaksi yang berlangsung secara cepat, instan dalam hitungan detik, ada juga reaksi yang berlangsung secara panjang, lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Misal, kayak proses perkaratan. Kita butuh waktu lama untuk mencapai proses perkaratan itu. Karena tidak ada perkaratan yang langsung instan. Berarti dia adalah laju reaksi panjang. Untuk laju reaksi pendek yang lambat, misal kayak masak nasi, butuh nunggu berhari-hari nggak? Hanya butuh hitungan menit sudah dapat nasi yang kalian inginkan. Inilah laju reaksi pendek. Dia berlangsung secara cepat. Oke, pada laju reaksi ini dapat dihitung nilai 1. Karena tidak ada tulisannya berarti jumlahnya adalah 1 per koefisien yang diketahui. Oke, kalikan dengan laju yang diketahui. Setengah dikali 1,2. Berapa setengah dikali 1,2? 0, berapa? 0,6 dikali 10 pangkat minus 4. Inilah laju CO2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, selanjutnya adalah persamaan laju reaksi. Oke, ini adalah persamaan laju reaksi. Seperti yang kita tahu, laju reaksi itu sangat berpengaruh sekali dengan tingkat konsentrasi larutannya. Untuk mengetahui seberapa pengaruhnya si konsentrasi, kita perlu persamaan laju reaksinya. R sama dengan K dikalikan konsentrasi si reaksi A, dipangkatkan orde-nya, ini adalah orde, dikalikan konsentrasi si B, dikalikan pangkat orde-nya. Orde ini tidak sama dengan koefisien. Ada cara tersendiri untuk menentukan orde reaksinya. Ada 3 jenis orde. Oke, di balonnya nanti akan kita isi oleh soda kue. Gelas pertama nanti kita isi dengan soda kue setengah sendok. Nanti di gelas kedua 1 sendok, di gelas ketiga 1 sendok setengah.
Oke, ini yang balon pertama, setengah sendok. Ini balon kedua, 1 sendok. Yang ini balon ketiga, 1 sendok setengah. Giniin ke mulutnya, tapi jangan dijatuhkan dulu. Oke, sampai 1. Oke, sampai 1, 2, 3. Oke, lihat. Ini setengah sendok, 1 setengah. Kita lihat balon mana yang lebih besar. Kita lihat, ini yang balon pertama tadi, isinya setengah sendok. Larutannya sudah habis bereaksi, berarti dia sudah berhenti di sini. Ini besar balonnya. Oke, ini yang 1 sendok. Masih lanjut bereaksi, masih ada sisanya. Berarti nanti balonnya masih bisa lebih besar dari ini. Oke, ini yang terakhir, 1 sendok setengah. Kita kekurangan cuka di dalamnya. Masih ada sisa untuk si soda kue. Seharusnya bisa lebih besar lagi dari ini. Ini adalah perbedaan konsentrasi. Tadi di balon pertama yang hanya berisi setengah sendok soda kue, dia sudah habis bereaksi, lebih cepat habis daripada ketiganya, dan balonnya lebih kecil daripada yang lain. Yang isinya 1 sendok setengah, sisa cukanya masih ada. Sisa soda kuenya masih tersisa, kita kekurangan cuka, balonnya bisa lebih besar daripada yang lain. Inilah perbedaan konsentrasi pada faktor laju reaksi. Sampai sini paham? Terima kasih. Oke, kita bahas ke faktor laju reaksi yang kedua, suhu. Ini ada 2 gelas, yang satu berisi air hangat, yang satu berisi air dingin. Oke, untuk mengetahui faktor suhu pada laju reaksi, kita akan coba melarutkan garam pada air hangat dan air dingin. Yang mana yang akan lebih cepat larut? Inilah faktor si laju reaksinya. Jadi semakin tinggi suhunya, semakin cepatlah laju reaksinya. Kita masukkan setengah sendok garam. Oke. Ada yang mau coba ngaduk? Saya, Bu. Oke, aduk yang di air hangat dulu. Kita hitung perbedaan waktunya. Belum larut, Guntur. Oke, pada air hangat selama 37 detik. Ini pada air dingin. Oke, pada air dingin 42 detik. Berarti lebih cepat yang mana? Oke, inilah menandakan faktor suhu pada proses laju reaksi. Jadi semakin tinggi suhunya, semakin cepatlah proses reaksinya. Oke, terima kasih Guntur. Oke, yang ketiga adalah luas permukaan. Tercapai atau belum? Kalau menurut saya tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Siswa juga sudah paham dan bisa mendeskripsikan bagaimana faktor laju reaksi di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi saat metode apa tadi yang dipakai? Metode problem based learning. Dalam metode tadi apakah anak-anak bisa menemukan, berpikir sendiri untuk menemukan hasilnya? Bisa Ibu, tapi mungkin ada beberapa yang belum, tapi sebagian besar sudah bisa. Jadi kalau menurut saya sebagai guru baru, Ibu saya sangat apresiasi ya. Belum pernah ikut PPG, belum pernah ikut diklat-diklat. Tapi nanti kita tetap terus belajar di kombel kita yang setiap kita laksanakan setiap hari Kamis itu. Nanti kita di sana bisa sharing-sharing bagaimana membuat modul ajar ataupun metode-metode mengajar yang lebih efektif. Jadi kalau saya perhatikan tadi, Ibu kan waktunya kurang ya Bu ya. Efisien manajemen waktunya kurang. Nanti saran saya setiap mengajar kita bisa gunakan timer. Misalnya kita tadi mengajar kan pakai PowerPoint, bisa kita gunakan timer visual ataupun waktu-waktu yang memang kita pasang di kelas itu. Jadi timer visual itu kan sekaligus kita melihat di PowerPoint, kita bisa sambil-sambil melihat waktu seperti itu. Nanti bisa jadi pembelajaran untuk saya selanjutnya. Nah kemudian selama pembelajaran tadi apa kira-kira kesulitan dari Ibu dalam menyampaikan materi laju reaksi? Kesulitan saya dalam pembelajaran tadi memang ada beberapa siswa yang sulit untuk fokus di pembelajarannya Bu. Tapi mungkin mereka di pelajaran selanjutnya saya bisa buat untuk lebih menarik lagi. Jadi siswa-siswa yang sulit fokus itu bisa lebih tertarik sama materi pembelajarannya. Jadi kalau untuk siswa sendiri kesulitan mereka kira-kira apa Bu? Mungkin kalau untuk siswa sendiri mereka kesulitannya untuk mengaplikasikan sama kehidupan mereka sehari-hari. Jadi karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka agak kesulitan dari materinya itu ya Bu ya. Tapi tadi sepertinya ada yang lupa ya Bu, tadi nggak pakai ice breaking ya? Tadi saya lupa memasukkan ice breaking ya Bu. Padahal di modul pembelajaran Ibu sudah ada direncanakan. Sudah ada direncanakan ice breaking ya. Tapi karena waktunya tadi yang mepet jadi agak terlupakan ice breaking tadi. Jadi memang saya apresiasi besar Ibu sebagai guru baru, tapi sudah bisa membawakan pembelajaran seperti itu, sudah saya beri apresiasi sangat besar karena Ibu bisa menguasai kelas dan anak-anak cukup bisa memahami materi yang Ibu jelaskan. Kemudian cara menjelaskan Ibu juga sangat jelas. Nah, kemudian untuk pembelajaran saran saya maupun mau metode apapun memang ice breaking jangan sampai dilewatkan. Jadi biar anak-anak itu belajar selalu senang ya. Jadi belajar yang menyenangkan itu memang tetap harus